Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana suara saya jelas? Jelas, Pak. Iya. Yang terhormat Manajer Operasi Areal Jawa Barat, Bapak Widodo Budi Santoso. Yang terhormat pegawai dan mitra kerja Pertamina Gas OWJA. Saya sangat tersanjung sekali diberi kesempatan untuk sharing dengan materi mengenai pola hidup sehat untuk menjaga imunitas. Di mana pada saat pandemi ini merupakan sesuatu hal, imunitas itu merupakan suatu hal yang berharga, karena imunitas tubuh yang baik, kita bisa terhindar dari pandemi saat ini. Dan apabila imunitas kita tubuh kita baik, dan apabila kita terkena pandemi COVID-19 ini, maka untuk kesembuhannya itu lebih cepat. Jadi semoga kita mengetahui bagaimana, terutama dalam materi yang saya sharing ini, mengetahui memilih asupan makanan yang sehat yang dapat meningkatkan imunitas tubuh kita. Ini sesuai dengan permintaan panitia, saya akan men-sharing materi pola hidup sehat yang menambah imunitas tubuh kita. Slide. Baik, slide-nya, Mbak. Nah, seperti kita ketahui di dalam slide ini, masih slide pertama, ya. Seperti kita ketahui bahwa untuk menjaga imunitas tubuh yang optimal, yang terpenting adalah pola hidup sehat. Jadi ini ada beberapa pola hidup sehat ini yang bisa kita lakukan sehari-hari. Pola hidup sehat ini tidak bisa mengandalkan obat atau suplemen yang banyak dibicarakan oleh masyarakat banyak. Jadi kita biasanya menambah suplemen ini dan itu. Jadi tetapi yang terpenting adalah pola hidup sehat. Ini salah satunya adalah yang pertama adalah pola makan dengan slogan gizi seimbang. Nah, slogan gizi seimbang ini yang dulunya kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Nah, mungkin bukan berarti bahwa slogan 4 sehat 5 sempurna ini tidak baik, tetapi sudah di-update lagi sesuai dengan kondisi saat ini. Yang kedua adalah rutin cuci tangan. Yang seperti kita ketahui, rutin cuci tangan ini dengan kaidah 6 langkah cuci tangan, apakah itu menggunakan hand wash ataupun sanitizer, itu tidak ada perbedaan, hanya perbedaan waktu dengan media yang digunakan untuk mencuci tangan tersebut. Yang ketiga adalah olahraga. Berdasarkan dari anjuran dari Kemenkes, olahraga rutin ini adalah 30 menit per hari atau 3-5 kali per minggu dengan kaidah CRIP, yaitu kalau CRIP itu continuous, rhythmical, interval, progresif, dan endurance. Nah, atau B2, T2, benar, teratur, terarah. Dan yang keempat adalah tidur atau istirahat yang cukup. Ini diperkirakan 6-8 jam per hari. Dan yang terakhir, kita tidak melupakan berdoa dan tingkatkan ibadah kita. Baik, slide. Nah, saya berbicara tentang kaitan situasi pada saat ini yang beberapa orang mengatakan bahwa kita hidup berdampingan dengan virus corona. Tetapi situasinya ini semakin berat. Bahkan tingkat kematiannya beberapa tahun sebelumnya, yaitu sekitar tahun 2020, itu tingkat kematiannya makin meningkat sebelum kita menerima yang namanya imunisasi. Nah, kita tidak bisa berdampingan dengan corona tersebut. Kenapa tidak bisa berdampingan? Terus tentu saja kita itu harus berperang. Kenapa demikian? Kita tidak bisa melihat virusnya, tapi
virus tersebut membuat kesakitan bahkan kematian pada tubuh kita. Bagaimana kalau kita berperang dengan virus tersebut? Ini yang sering menjadi pertanyaan. Sebenarnya kita bisa berperang karena kita mempunyai senjata, yaitu imunitas tubuh yang kita miliki. Yang luar biasanya, imunitas tubuh kita itu tidak 1, tapi 4. Mungkin kita akan jelaskan lebih lanjut. Lalu pertanyaan, apakah imunitas tubuh kita yang kita miliki adalah apa itu yang dinamakan imunitas tubuh? Jadi imunitas tubuh yang kita miliki adalah sistem yang melawan benda asing. Ya, tentu saja benda asing itu yang masuk dari luar, bisa melalui kulit, radiasi atau pancaran sinar matahari, atau yang lebih hebat pada saat ini adalah melalui pernapasan. Atau bisa juga melalui makanan yang kita konsumsi. Jadi imunitas tubuh yaitu daya tahan tubuh kita terhadap penyakit, terutama penyakit infeksi. Nah, seperti di layar kita bisa lihat bahwa infeksi ini bisa disebabkan oleh bakteri, virus, parasit, dan lain sebagainya. Maaf. Nah, slide keempat. Komponen dasar dari sistem kekebalan kita, kekebalan imunitas tubuh kita, seperti yang disebutkan ada 4, ini merupakan mikronutrien, kunci yang berkontribusi terhadap fungsi kekebalan. Jadi kita bisa lihat skema ini menyoroti bidang kekebalan dan zat gizi mikro yang mempengaruhi fungsi-fungsi yang tercantum pada slide tersebut. Ini bisa kita lihat di slide tersebut. Ini ada kulit, paru-paru, sampai ke lambung. Jadi di sini merupakan sistem kekebalan yang memang dibangun di dalam tubuh kita, yang mulai kemudian terpecah menjadi yang namanya ada innate imun dan adaptive imun. Nah, jadi innate imun itu adalah kekebalan bawaan, sedangkan adaptive imun adalah sistem kekebalan yang beradaptasi. Kenapa itu bisa terjadi? Slide. Nah, ini pada slide 5 ini merupakan saya ngambil bagian hasil beberapa penelitian, dan saya menjelaskan lebih singkatnya itu ada 4 kelompok imunitas yang berperan melawan virus corona yang bisa dikatakan oleh kita adalah sistem kekebalan tubuh. Sesungguhnya tubuh kita punya mekanisme pertahanan tubuh mulai dari kekebalan anatomi dan psikologi, kemudian imun tumbuh bawaan atau innate imun, yang kemudian ada juga, ini tidak bisa terlihat bahwa di dalam tubuh kita ini terbentuk sistem imun yang sangat kompleks, mulai dari antigen, imunogenik, sampai respon imun. Nah, perlu kita ketahui bahwa sebenarnya yang menjadi permasalahan dari terbentuknya kekebalan tubuh kita ini sangat berkaitan erat dengan asupan energi makronutrien dan mikronutrien. Kekebalan tubuh kita mulai dari kehidupan kita, ini mulai dari janin, sudah dibentuk dengan terbentuknya oleh asupan makanan yang berupa ASI. Akan tetapi komposisi asupan ASI ini hanya bisa bertahan sampai 6 bulan. Makanya setelah bulan ke-7 perlu kita menambahkan yang namanya MPASI. Baik, slide ke-7. Slide selanjutnya. Nah, ini respon imun yang ada di dalam tubuh kita.
Jadi apabila ada organisme yang masuk ke dalam tubuh kita, ini tubuh akan memberikan reaksi secara terkoordinir dari satu sel dan senyawa di dalam tubuh kita. Nah, tubuh manusia ini memiliki pertahanan tubuh berlapis, mulai dari pertahanan yang paling luar, itu dinamakan innate imun, yang juga disebut kekebalan natural atau bawaan. Dan adaptif imun, ini merupakan jenis pertahanan tubuh menghadapi mikroorganisme yang berhasil tembus ke jaringan kita. Nah, innate imun atau imunitas natural ini berperan persiapan untuk menghambat masuknya mikroorganisme ke dalam tubuh kita. Nah, jadi apabila jaringan komponen imunitas kita ini merupakan garis pertahanan terdepan yang berupa sel epitel yang memblokir masuknya mikroorganisme. Nah, di dalam tubuh kita yang paling berperan adalah sistem pencernaan. Jadi kalau di dalam sistem pencernaan kita misalnya yang pernah kita banyak dikenal dengan adanya probiotik dan prebiotik, itu akan berperan menjadi satu yang namanya simbiotik. Jadi apabila di dalam pencernaan kita, terutama di dalam usus kita, simbiotiknya itu cukup, maka jaringan-jaringan usus atau lembar-lembaran usus, permukaan usus akan ditutupi oleh jaringan simbiotik tersebut. Nah, jaringan simbiotik ini berperan untuk menghalangi, katakanlah, virus, bakteri, bahkan zat asing yang masuk di dalam pencernaan tubuh kita. Jadi itu merupakan respon imun yang memang banyak berperan di dalam tubuh kita. Baik, slide. Nah, zat gizi yang berperan terkait dengan imunitas tubuh, ini ada 6 zat gizi yang bisa membangun tubuh kita. Yang pertama adalah makanan pokok kita yang banyak mengandung karbohidrat. Setelah itu adanya lauk pauk yang berada pada protein dan lemak serta air. Nah, yang sering kita lupakan atau bahkan ada beberapa ya bahasanya orang lebih mengandalkan atau selalu menggembor-gemborkan vitamin dengan mineral. Sebenarnya vitamin mineral ini hanya dibutuhkan dalam jumlah yang tidak terlalu banyak. Nah, seperti kita lihat di slide, ada yang namanya paling bawah adalah sumber makanan pokok. Yang namanya zat gizinya adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat ini berperan sebagai sumber tenaga. Di atas karbohidrat itu ada yang namanya zat pengatur. Ini berasal dari sayuran dan buah-buahan. Ini vitamin dan mineral. Dan yang di atasnya lagi adalah sebagai zat pembangun, yaitu sumber protein, baik itu protein hewani dan protein nabati. Jadi keenam zat gizi ini bekerja dengan baik dan saling berinteraksi positif. Jadi kita sebenarnya tidak boleh memusuhi salah satu zat gizi ini. Yang paling kita banyak masyarakat itu sering memusuhi yang namanya lemak, karena lemak katanya bisa menambah berat badan, bisa menambah kegemukan. Betul, tetapi kita harus memilih bagaimana cara memilih lemak yang baik tersebut. Nah, seluruh makanan ini dinamakan yang di bawah adalah triguna makanan. Slide selanjutnya. Nah, di luar itu kita tidak boleh mengatakan ada satu makanan yang memang superfood atau bahan makanan yang memang sangat diandalkan atau sangat diagung-agungkan oleh beberapa orang. Sebenarnya yang terpenting adalah karbohidrat yang berperan baik adalah karbohidrat yang kompleks. Jadi kompleks ini karena memiliki karakteristik
indeks glikemiknya yang rendah. Jadi yang namanya indeks glikemik itu adalah suatu bahan makanan, terutama dalam hal ini makanan sumber karbohidrat, yang apabila kita konsumsi, itu tidak secara cepat menaikkan gula darah. Nah, jadi bahan makanan yang memiliki indeks glikemik rendah, biasanya ada yang kedua, yaitu memiliki sifat dia memiliki serat yang tinggi. Jadi kembali lagi bahwa dalam hal memilih karbohidrat yang baik adalah karbohidrat yang sifatnya kompleks. Baik, yang keduanya adalah protein. Di sini protein ini memiliki fungsi sebagai zat pembangun atau bahan dasar untuk membangun imunitas tubuh kita. Kenapa dikatakan protein sebagai zat pembangun dalam membangun imunitas tubuh? Karena protein tersebut bisa meningkatkan imunitas dalam hal pertukaran peningkatan sel-sel di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalnya orang mengalami demam atau sakit, maka di dalam tubuh orang yang mengalami demam atau sakit ini mengalami pemecahan protein di dalam tubuhnya. Nah, ini supaya katakanlah tidak berangsur berlanjut-lanjut, maka perlu asupan protein sebagai zat pembangun dari tubuhnya tersebut. Jadi ini merupakan hal yang terpenting. Nah, begitu pula dengan air. Air merupakan alat transport oksigen dan zat gizi yang bekerja pada sel imunitas. Jadi perlu cukup untuk air tersebut. Nah, sering kali terjadi pertanyaan, berapa sih kecukupan karbohidrat bagi tubuh kita? Berapa sih kecukupan protein dalam tubuh kita, lemak dan airnya? Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Slide selanjutnya. Nah, itu merupakan yang sebelumnya adalah kebutuhan gizi makro, dan yang ini adalah kebutuhan gizi mikro. Nah, kebutuhan gizi mikro tersebut ini merupakan bisa kita cukupi dari vitamin dan mineral. Sebelum saya membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui bahwa vitamin ini terbagi menjadi dua sifatnya. Yang pertama, sifat vitamin yang larut di dalam air. Yang seperti sesuai dengan teori, vitamin yang larut di dalam air adalah vitamin B dan vitamin C. Sedangkan vitamin yang larut di dalam lemak adalah vitamin A, D, E, dan K. Kenapa hal ini perlu diketahui? Hal ini menunjukkan berapa kebutuhan dan kapan kita bisa mencukupi kebutuhan vitamin tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa kalau yang namanya vitamin B, vitamin C, itu kita bahasanya tidak bisa merapel pada dalam satu hari untuk kebutuhan beberapa hari. Misalnya saya mengasih gambaran seperti ini. Misalnya ibu-ibu di rumah hanya menyediakan sumber vitamin C, misalnya buah-buahan. Ya udah, cukup hari Senin saja. Hari Selasa, Rabu, dan selanjutnya tidak ada buah-buahan. Tidak bisa seperti itu. Kenapa? Karena ketika kita mengkonsumsi sumber vitamin C pada hari Senin, dan itu sudah mencukupi kebutuhan tubuh kita, maka vitamin C yang berlebih itu akan larut di dalam air dan dibuang melalui urin. Jadi hari Selasa, Rabu, dan selanjutnya harus ada kebutuhan vitamin C tersebut. Begitu juga dengan vitamin B. Nah, hal ini menunjukkan jarang sekali terjadi kelebihan vitamin di dalam tubuh kita, yaitu kelebihan vitamin B
atau vitamin C. Berbeda dengan vitamin yang larut di dalam lemak, yaitu vitamin A, vitamin D, vitamin E, dan vitamin K. Contohnya adalah vitamin A. Jadi, sesuai dengan program pemerintah, vitamin A yang diberikan suplemen kepada anak-anak, yaitu bulan Februari dan bulan Agustus, ini menunjukkan bahwa vitamin yang larut di dalam lemak bisa bahasanya dirapel atau difokuskan pada satu hari untuk kebutuhan beberapa bulan. Sebenarnya, kebutuhan vitamin dan mineral ini pada dasarnya, kalau makanan kita sesuai dengan pola makan gizi isi piringku Kemenkes, sebenarnya ini sudah bisa mencukupi. Baik, slide. Nah, aneka ragam makanan pokok yang bisa untuk meningkatkan imunitas sebenarnya sudah kita bahas atau singgung sebelumnya. Jadi, kita perlu mengetahui komposisi dari isi piringku Kemenkes. Nah, jadi kita perlu bisa memperhatikan apakah jumlah bagian yang kita makan sehari-hari apakah sudah sesuai atau tidak. Karena karakteristik orang Indonesia itu kan biasanya nasinya banyak, lauk pauknya banyak, baik itu protein hewani, protein nabati, tetapi sayurannya sedikit. Jadi berdasarkan anjuran dari Kemenkes bahwa sebenarnya jumlah lauk pauk itu hanya sepertiga dari bagian kiri dan buah-buahan sepertiga bagian kanan. Yang komposisinya harus sama dalam hal jumlah, yaitu jumlah karbohidrat atau jumlah makanan pokok sebanding dengan jumlah sayuran. Rekomendasi ini yang pertama, jadi kita misalnya kita atau keluarga kita bisa memodifikasi atau mencari bahan penukar makanan yang lainnya selain nasi. Tetapi perlu diperhatikan jangan sekali-kali atau jangan terlalu sering memodifikasi makanan sebagai sumber karbohidrat itu diganti dengan bahan makanan yang bahan dasarnya tepung atau yang memiliki nilai indeks glikemik yang tinggi. Kenapa? Karena dalam hal tepung itu ada yang namanya gluten yang akan kita bahas selanjutnya. Jadi bisa mengganti bahan makanan nasi itu dengan jagung karena memiliki provitamin A yang tinggi, dengan kentang atau dengan ubi. Dalam gambar ini adalah ubi ungu karena mengandung provitamin A. Kenapa dikatakan kalau kita kelebihan karbohidrat? Maaf, belum. Balik lagi ke slide selanjutnya. Nah, kenapa kalau kita kelebihan karbohidrat? Ini salah satu pencetus yang namanya ada yang bahasanya itu sindrom metabolik. Sindrom metabolik ini bisa terjadi pada tubuh kita apabila kita mengalami kelebihan berat badan ditambah dengan gen penyakit keturunan. Maksud saya, seseorang bisa terkena diabetes mellitus, yang pertama tercetus adalah ketika dia mengalami kelebihan berat badan ditambah dengan gen penyakit yang diturunkan. Kenapa orang bisa terkena hipertensi ditambah kelebihan berat badan ditambah dengan hipertensi gen keturunan tersebut. Jadi itu yang namanya sindrom metabolik yang nantinya akan berlanjut kepada penyakit generatif. Baik, slide selanjutnya. Slide selanjutnya adalah kenapa karbohidrat harus sesuai dengan makanan pokok, dalam hal ini karbohidrat, harus sesuai dengan jumlah sayuran. Nah, di mana
kita ketahui bahwa sayuran dan buah-buahan merupakan sumber vitamin dengan mineral. Nah, di Indonesia ini beberapa hasil penelitian seperti Rikersdas yang terbaru tahun 2018, konsumsi sayuran dan buah di Indonesia ini masih rendah. Sedangkan sayuran ini merupakan sumber serat, di mana sumber serat ini bisa menekan indeks glikemik suatu bahan makanan ini bisa menjadi lebih rendah. Nah, selain itu juga dengan sayuran atau serat kita bisa menghindar dari hipertensi. Kenapa hipertensi? Yang jadi permasalahan adalah hipertensi itu adalah natrium. Di mana apabila kita mengkonsumsi makanan yang natriumnya tinggi ditambah dengan serat yang banyak, maka proses penyerapan natrium tersebut akan terhalangi juga. Nah, ini kenapa dikatakan bahwa serat merupakan hal yang terpenting dalam menekan penyakit sindrom metabolik. Baik, kita ke slide selanjutnya. Rekomendasi yang kedua adalah cukup protein. Dalam beberapa kasus, apabila seperti yang ini sudah banyak beberapa pertanyaan bagaimana cara meningkatkan imunitas seperti tubuh kita tersebut. Nah, salah satunya adalah cukup mengkonsumsi protein. Seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa protein ini zat pembangun. Zat pembangun di sini sebagai membangun otot, membangun jaringan tubuh. Dia juga protein berperan terhadap meningkatkan imunitas. Nah, sumber protein ini bisa kita peroleh dari protein hewani dan protein nabati. Asal saja dalam memilih sumber protein, hindari protein yang memang mengandung lemak tinggi. Kenapa lemak tinggi ini perlu kita hindari? Nah, ini akan dibahas di slide berikutnya. Nah, kebutuhan protein sekitar 1 sampai 1,2 per kilogram berat badan. Jadi kalau misalnya ibu-ibu berat badannya 60, itu dikali 1,2. Jadi sekitar 90 gram. Atau diperkirakan, mungkin itu agak susah ya bagi kita orang awam, atau diperkirakan 3 sampai 4 potong atau 4 porsi per hari. Tetapi pada saat pandemi ini kita harus meningkatkan porsi protein ini sampai 6 porsi per hari. Dengan catatan yang seperti saya sebutkan tadi, perhatikan jangan memilih protein yang lemak tinggi atau protein yang diolah dengan dikatakanlah digoreng atau ditambah dengan sumber karbohidrat seperti tepung. Nah, slide selanjutnya kita bagaimana cara memilih protein yang baik. Nah, bila melihat dari acuan zat gizi, ada hal prioritas sumber protein hewani yang baik di tubuh kita, yang bermanfaat bagi tubuh kita. Yang pertama ikan, baik ikan darat ataupun ikan laut. Tetapi ikan, maksud saya kalau ikan yang berasal dari laut, seperti udang, kepiting, cumi, kerang, mungkin itu perlu dihindarkan. Kenapa? Karena bahan makanan yang saya sebutkan tadi biasanya memiliki kolesterol lebih tinggi dengan kandungan purin yang lebih tinggi, di mana purin ini bisa mengakibatkan asam urat di dalam tubuh kita meningkat. Jadi yang pertama ikan, yang kedua ayam tanpa kulit. Enter. Nah, ayam tanpa kulit
baik ayam ayam ras ataupun ayam buras, atau lebih kita mengatakannya ayam negeri dan ayam kampung, mungkin lebih baik ayam yang memiliki kandungan lemaknya yang tidak terlalu tinggi. Biasanya terdapat pada ayam kampung. Yang ketiganya adalah daging sapi tanpa lemak. Dan yang terakhir, telur hanya boleh putih telurnya saja. Karena kuning telur itu kandungan kolesterolnya cukup tinggi. Baik kita memilih protein yang prioritasnya mulai dari ikan sampai putih telur, tetapi perlu kita memperhatikan cara pengolahannya. Jangan terlalu sering sumber protein ini diolah dengan digoreng. Apalagi kalau kita memilih, apabila kita membeli sumber protein ini yang sudah jadi, biasanya digorengnya itu oleh minyak yang berulang-ulang. Ini yang perlu kita hindarkan. Baik, slide selanjutnya. Nah, yang terakhir untuk makronutrien ini adalah kebutuhan cairan. Kenapa cairan ini perlu diperhatikan? Jadi kadang-kadang ada beberapa jargon iklan yang katakanlah kalau lupa minum dulu, kalau apa-apa minum dulu, gitu kan. Memang itu secara penelitiannya memang benar. Ada penelitian oleh Institut Pertanian Bogor. Ada anak yang dibekali dengan air pada saat sekolah dan anak yang tidak dibekali air pada saat sekolah. Itu tingkat prestasi dari anak tersebut yang dibekali dengan air ketika berangkat ke sekolah ini lebih tinggi dibandingkan dengan anak yang tidak dibekali air. Begitu juga dengan kita. Kalau saya atau beberapa rekan-rekan di sini biasanya menyediakan tumbler yang sifatnya yang isinya itu 1 liter. Tumbler isi 1 liter ini ketika menjelang, ya bahasanya menjelang badaduhur pas makan siang, itu setidak-tidaknya pada saat makan siang 1 liter itu sudah habis. Jadi tinggal kesananya itu 1,5 liter lagi, itu tugas kita mengkonsumsinya secara bertahap. Kenapa cairan ini penting bagi tubuh kita? Karena keseimbangan cairan tubuh ini dapat mempengaruhi proses pencernaan. Baik itu penyerapan zat gizi, distribusi oksigen, serta zat gizi bisa mengeliminasi zat toksik di dalam tubuh kita, terutama yang memang berangkat atau dikonsumsi bersama makanan. Jadi kebutuhan cairan normal kita adalah 30 ml per kilogram berat badan atau 1 cc per 1 kalori. Jadi kalau ibu-ibu biasanya pernah melakukan diet, misalnya dietnya 1.500 kalori. Nah, itu sebenarnya kebutuhan cairannya adalah 1,5 liter. Cuma itu kadang-kadang kurang juga untuk lebih menyempurnakan proses pencernaannya. Biasanya ya sekitar 2 liter gitu kan. Seperti itu. Nah, kebutuhan cairan ini sangat mempertimbangkan dari kebutuhan vitamin dan mineral tersebut. Jadi kalau kita kurang cairan, maka proses penyerapan vitamin akan terganggu atau tidak diserap secara optimal, yaitu vitamin B dan C. Karena mineral ini sifatnya larut semua di dalam air, maka apabila kita kekurangan cairan, maka
penyerapan natrium, kalium, magnesium, dan kalsium apabila kekurangan air, maka itu akan terganggu juga. Jadi kalau mineral semuanya larut di dalam air. Slide selanjutnya. Nah, ini mengenai pemenuhan vitamin C di dalam tubuh kita. Sebenarnya kalau kita ketahui, kita lihat di sini, bahwa sebenarnya kebutuhan vitamin C dewasa ini bisa dicukupi dari kebutuhan sehari-hari kita. Kan dewasa itu cuma 75 sampai 80 apa 90 miligram ya. Nah, itu bisa dicukupin dari paprika yang 128 miligram, lalu ya brokoli gitu kan. Nah, sebenarnya kalau kita mengkonsumsi sayuran, terutama yang memang kalau ibu-ibu yang suka suka makanan yang pedas, itu vitamin C-nya cukup tinggi juga. Sebenarnya dari bahan makanan tersebut itu sudah mencukupi. Jadi jangan ada suatu pemahaman bahwa kita perlu mengkonsumsi vitamin C atau vitamin C yang megados gitu kan. Biasanya sampai 1 gram per hari. Nah, sebenarnya hal itu tidak perlu. Kenapa? Karena dalam kebutuhan makanan yang sehari-hari, terutama pada sayuran dan buah-buahan, sebenarnya itu sudah mencukupi. Tetapi yang perlu diperhatikan, jangan berpedoman bahwa kebutuhan vitamin B, vitamin C itu ya udah pada hari Senin saja. Sedangkan ini kebutuhan hari Senin itu untuk kebutuhan Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Tidak bisa seperti itu. Karena vitamin C larut di dalam air. Jadi ketika kita, misalnya ibu-ibu atau bapak-bapak, mengkonsumsi suplemen vitamin C, lalu dikonsumsi, diminum, misalnya hanya kebutuhannya telah tercukupi, maka itu akan dibuang. Makanya beberapa orang apabila mengkonsumsi vitamin C dosis tinggi, itu air kencingnya itu suka kelihatan agak keruh bila dibandingkan tidak mengkonsumsi vitamin C. Artinya itu dibuang vitamin C tersebut. Berbeda dengan vitamin yang vitamin yang larut di dalam lemak. Itu. Jadi vitamin C ini sangat penting di dalam tubuh kita dan tidak bisa bahasanya dirapel pada satu hari tersebut. Nah, kalau kita misalnya pada kondisi sakit ataupun kondisi pada COVID saat ini, perlunya vitamin C di dalam makanan, kalau tidak mencukupi, itu perlu yang namanya suplemen. Tetapi ketika kita pada tahap suplemen tersebut, ada beberapa tahapan yang harus dilaluinya. Baik, ini adalah kecukupan vitamin C dari sumber bahan makanan vitamin C. Jadi ibu-ibu atau bapak-bapak di sini bisa memilih mana sih makanan yang kita suka dari gambar tersebut dan vitamin C-nya cukup tinggi. Biasanya sih jambu batu atau mangga, seperti itu stroberi, itu yang memang disukai anak-anak yang memang kandungan vitamin C-nya tinggi. Kalau ibu-ibu kan kandungan vitamin C yang cukup tinggi biasanya suka dari cabai dan sayuran yang lainnya. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, sekarang adalah kebutuhan vitamin A yang sebenarnya kembali lagi dalam makanan kita sehari-hari sudah mencukupi. Kenapa dikatakan mencukupi? Ini bisa kita lihat pada garis panah yang ketiga, kebutuhan vitamin A atau beta karotin ini sekitar 600 ekivalen etinol. Ya. Jadi sebenarnya kalau kita lihat
ini bisa dicukupi dari hati atau ikan atau telur. Nah, kalau susu mungkin ya beberapa porsi untuk mencukupi kebutuhan dari vitamin A tersebut. Cuma pada anak-anak berdasarkan program pemerintah itu kebutuhan vitamin A-nya itu lebih tinggi dari kebutuhan orang dewasa. Ini untuk pertumbuhannya. Sehingga pemerintah mengadakan suatu program suplemen vitamin A pada bulan Februari dan Agustus. Baik, kita lanjutkan dengan slide selanjutnya adalah zinc. Nah, manfaat dari zinc adalah senyawa esensial untuk membantu metabolisme enzim, di mana enzim tersebut berperan pada tingkat seluler. Nah, zinc ini bisa kita peroleh dari makanan sehari-hari yang seperti di bawah ini. Jadi kita lihat kebutuhan dari zinc adalah yang dewasa, ini pada yang anak panah ketiga, lalu dibandingkan dengan kebutuhan kecukupan atau kandungan zat gizi zinc yang ada pada bahan makanan. Jadi sebenarnya kembali lagi bahwa dari makanan seperti daging sapi, tempe, susu, udang sudah mencukupinya. Jadi ini yang katakanlah bisa dicukupi dari bahan makanan. Slide selanjutnya adalah slide selanjutnya adalah vitamin E. Nah, ini biasanya yang jadi perhatian dari vitamin E ini adalah ibu-ibu. Kenapa? Karena ada beberapa paham atau dogma yang beredar di masyarakat kita, kalau kita mengkonsumsi vitamin E itu kulitnya menjadi halus. Betul. Kenapa? Karena fungsi dari vitamin E ini adalah sebagai antioksidan, di mana antioksidan ini bisa menghambat pertumbuhan kanker di dalam tubuh. Atau vitamin E ini berperan bisa menghaluskan kulit, itu betul. Tetapi yang perlu diperhatikan adalah ada beberapa penelitian vitamin E ini memiliki dua mata pisau yang berbeda. Berbedanya adalah apabila sumber vitamin E ini cukup di dalam tubuh kita, maka dia berperan sebagai antioksidan. Sedangkan kalau berlebih akan bersifat karsinogenik. Nah, ini kita bisa lihat bahwa sumber vitamin E dalam makanan ini sebenarnya mudah kita temuin. Kita lanjutkan ke slide selanjutnya. Sumber vitamin E. Lanjut slide. Nah, ini yang merupakan hal yang terpenting. Jadi meskipun kita berhasil ataupun kita punya akses terhadap suatu bahan makanan yang memang katakanlah karbohidrat indeks glikemiknya rendah, protein sumber lemaknya rendah, vitamin dan mineral yang cukup, tetapi itu bisa hancur karena proses pengolahan yang kurang baik. Kenapa proses pengolahan ini berperan? Karena apabila kita terlalu banyak mengkonsumsi makanan yang digoreng, maka akan muncul makanan yang tinggi lemak, terutama lemak tersebut menjadi lemak jenuh. Jadi makin ibu-ibu misalnya menggunakan minyak yang kemarin digunakan, maka itu akan menjadi lemak jenuh. Lalu tingkat pemanasannya juga terlalu tinggi tingkat pemanasan pada minyak, itu bisa berakibat minyak tersebut yang tadinya lemak tidak jenuh berubah menjadi lemak jenuh. Atau bisa juga timbul lemak trans. Nah, teknik yang dianjurkan yang baik adalah
dikukus, dipepes, dipanggang pada suhu sedang, atau direbus dengan air putih, atau ditumis dengan oseng ca. Nah, kalau kita misalnya diolah dengan dikukus, atau misalnya ditumis juga, penyerapan lemak pada bahan makanan tersebut tidak terlalu tinggi. Jadi kalau secara penelitian, kalau bahan makanan yang ditumis itu daya serapnya sekitar 3 sampai 5 gram per hari. Sedangkan kalau digoreng itu daya serapnya bisa sampai 10 gram per bahan makanan tersebut. Baik, slide selanjutnya. Nah, meskipun kita dalam mengkonsumsi vitamin D itu cukup dari bahan makanan, tetapi itu belum sempurna. Karena makanan yang diperoleh dari makanan itu masih merupakan provitamin D. Jadi perlu suatu